Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan, dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yosua pasal 7 ayat 20. Yosua pasal 7 ayat 20 berkata, lalu akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Saudaraku, ada ungkapan dalam bahasa Jawa yang mengatakan Gusti boten sare, yang berarti Allah itu tidak tidur. Ungkapan itu ingin menjelaskan bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengetahui segala sesuatu. Ia tidak dibatasi oleh segala sesuatu, bahkan tidak sedetik pun ia melewatkan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia, sebab dialah penguasa dan pengontrol dari seluruh kehidupan manusia, bahkan dunia ini. Ungkapan ini biasanya sering diucapkan oleh orang-orang yang tertindas, orang-orang yang ada dalam situasi yang sulit, atau siapapun mereka yang sedang ada dalam persoalan yang menghimpit hidup mereka. Mereka ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak tidur. Ia mengetahui pergumulan dan masalah yang aku hadapi. Sayangnya, ungkapan ini hanya disampaikan ketika manusia ada di dalam pergumulan dan dalam masa-masa yang berat. Mereka tidak pernah mengungkapkan ungkapan ini ketika mereka berbuat dosa atau melakukan sesuatu yang jahat di tempat yang tersembunyi. Seperti yang dilakukan oleh Akan. Akan tahu bahwa Allah Israel, Allah yang berkuasa, ia tidak pernah tidur. Ia mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan oleh umatnya. Namun sekalipun ia mengetahui bahwa Allah melihat segala sesuatu yang terjadi, ia tetap mengambil barang jarahan yang seharusnya dikhususkan bagi Tuhan. Secara sembunyi-sembunyi ia menyimpan barang-barang yang terbaik yang seharusnya itu diberikan kepada Tuhan. Dan semua yang dilakukan Akan itu dilihat oleh Allah, sekalipun tidak ada seorang pun dari orang Israel yang mengetahui akan hal itu, namun Allah melihatnya. Dan akibat dari perbuatan Akan itu, saudaraku, Tuhan kemudian membuat orang Israel kalah ketika mereka melawan bangsa Ai. Padahal secara kekuatan, Ai adalah bangsa yang tidak cukup kuat. Dengan kata lain, seharusnya orang Israel bisa mengalahkan Ai. Kalau kota Yeriko saja bisa dikalahkan, mengapa Ai tidak bisa dikalahkan? Tetapi kemudian faktanya justru orang Israel yang lari dari hadapan orang Ai. Itu terjadi bukan karena orang Ai kuat dan hebat, tetapi Tuhanlah yang membuat orang Israel lari tunggang langgang. Semua itu terjadi karena apa? Karena ada dosa di antara orang Israel, yaitu yang dilakukan Akan dengan menyembunyikan barang jarahan yang seharusnya itu diberikan kepada Tuhan. Dalam kisah selanjutnya kemudian diceritakan Akan mengakui kalau ia yang mencuri dan menyimpan barang jarahan yang bukan miliknya itu. Perkara itu ia anggap sepele, dan mungkin bagi kebanyakan orang apa yang dilakukan Akan itu adalah hal yang sepele. Toh yang diambil Akan juga tidak banyak. Tetapi semua itu berdampak mengerikan bagi bangsa Israel, karena kemudian bangsa itu dihukum oleh Tuhan karena tindakan Akan yang jahat itu. Nah, dari kisah di atas, saudaraku, apa yang dapat kita petik pelajarannya? Yang pertama, ketidaktaatan jangan pernah dianggap sepele. Apapun yang kita perbuat, yang kita katakan, Tuhan pasti tahu dan pasti mengingatnya. Demikian juga tindakan-tindakan kita yang kita lakukan secara tersembunyi, entah itu mencuri, entah itu menggelapkan uang, menipu orang lain, merugikan orang lain, dan lain sebagainya.
Semua itu Allah tahu dan Allah mencatatnya secara detil. Dan yang harus kita ketahui adalah bahwa tindakan berdosa sekecil apapun pasti ada konsekuensinya. Jadi apabila kemudian kita menerima hukuman, kita menerima dampak dari tindakan kita, jangan menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Akan, dia tidak sadar bahwa tindakannya itu membuat dia dan seisi rumahnya dihukum oleh Tuhan. Bahkan orang Israel pun ikut dihukum oleh Tuhan. Yang kedua, ingatlah bahwa dosa bagi manusia itu sepele, tetapi bagi Tuhan itu adalah hal yang serius. Ketidaktaatan kepada Tuhan berakibat besar dan panjang ceritanya. Contohnya adalah ketidaktaatan Adam, yang sekalipun itu hanya kecil saja, tapi dampaknya kepada manusia di seluruh dunia. Anak cucu Adam menerima dampak dari tindakan Adam itu sendiri. Alkitab bahkan mencatat bahwa kesalahan orang tua akan dibalaskan kepada keturunan ketiga dan bahkan keempat. Artinya bahwa setiap tindakan berdosa akan berdampak kepada keturunan demi keturunan. Ingatlah bahwa Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 berkata bahwa apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Hukum ini masih berlaku hingga saat ini. Oleh sebab itu saudaraku, berhati-hatilah dengan setiap hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi itu tidak berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, waspadalah bahwa sepele bisa berdampak tragis bagi hidup kita. Dalam ayat 25 dari teks yang tadi kita baca, diceritakan bahwa Akan harus mati dirajam dengan batu, ia dan seisi rumahnya. Mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan adalah dosa yang sangat serius. Itu dianggap mencuri kemuliaan Tuhan dan bahkan menghina Allah yang Maha Tinggi. Dalam hidup kita saudara-saudara, kadangkala kita melakukan hal yang demikian. Sesuatu yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan, tapi kita ambil untuk diri kita sendiri. Misalnya soal persepuluhan, persembahan, dan lain sebagainya. Atau juga mungkin waktu, tenaga yang seharusnya kita bisa berikan kepada Tuhan, tetapi kita habiskan untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan kita sendiri. Terutama apabila hal itu berkaitan dengan harta benda. Kita menjadi begitu pelit, kita menjadi begitu serakah. Sampai-sampai kalau berurusan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, kita berhitung begitu rupa. Dan karena hal itu seringkali kita kehilangan jauh lebih besar dari apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Mungkin itu sebagai sebuah konsekuensi dari ketidaktaatan kita kepada Allah, karena kita mengambil sesuatu yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan ini kita belajar untuk senantiasa tidak menganggap sepele setiap dosa yang kita lakukan. Sebab sesuatu yang kita anggap sepele bisa jadi dianggap serius oleh Allah, dan dampaknya kita sendiri yang akhirnya rugi. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, ajarkan kami untuk senantiasa taat kepadamu, dan tolong kami untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu. Pimpinlah kami dalam menjalani hidup ini, agar hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, dan biarlah hidup kami persembahkan hanya kepadamu. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkah Tuhan ada di mata-Mu. Kau
berjejakan anugerah, takkan biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di jalanmu. Berada di dalam hadiratmu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadiratmu ada mujizat dan anugerahmu. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur berjejakan anugerah, tak kau biarkan jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalammu. Setiap langkahku ada di mata, kau yang atur berjejakan